مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد أفضل الحبائب وعلى ختنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى سبتي الحسن والحسين وأمهما البتول الزهراء ذوي المفاخر والمناكب صلاة وسلاما دائما أبدا سرمدا لا يحصيه محاسب وأسألك اللهم بجاههم لديك أن تزيل لنا العطايا والمواهب وأن تصرف عنا جميع البلايا والمصائب وأن تلحقنا بهم يا Allah ya Rabbana fi a'lal maratib. Amma ba'du. Yang saya muliakan Al-Habib Muhammad Baqir bin Syekh Abi Bakar bin Salim mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Yang saya muliakan para habaib Al-Habib Alawi Al-Bar dan seluruh imam Masjid Al-Muhajirin, Al-Ustadz Irsyad wa Dr. Abdurrahman dan seluruh pengurusnya dan jamaah semua yang hadir, wa insyaallah kita semua diberikan rahmat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tadi Al-Habib Baqir menyampaikan bahwa pentingnya ilmu agama ini adalah warisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi warisan Nabi masih ada sampai saat ini yang beliau tinggalkan kepada umat. Ada warisan ilmu, ada warisan anak turunan, yang puncaknya nanti muncul rajulun min ahli baiti, yaitu Al-Imam Mahdi. Dipinjam makna di dalam ilmu hadis, tentu tidak semua ilmu agama itu warisan Nabi Muhammad. Tapi yang dimaksud sebagaimana Nabi katakan, istilahnya warisan. Kita dapat harta warisan karena punya hubungan kerabat dengan orang yang meninggal, atau lewat pernikahan, atau ada jalur nasab. Maka begitu juga ilmu yang disebut warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu agama yang memiliki sanad bersambung hingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal musnadul mutasilu isnadi min rawi hatal mustafa wa lam yabin wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil. Dalam ilmu hadis kan disebut sanad yang bersambung kepada Nabi. Nah, itulah ilmu yang disebut warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menggunakan istilah ilmu adalah warisan. Yang menarik, Nabi tidak sebut sesungguhnya aku mewarisi ilmu. Dalam hadis lafadznya itu para nabi, bukan aku atau bukan Nabi Muhammad. Apa maknanya di situ? Dalam hadis kan disebut al-ulama warasatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilma faman akhadhahu faqad akhadha bihadzin wafirin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Di situ kan Nabi katakan sesungguhnya para nabi mereka tidak mewarisi uang kepingan emas maupun perak. Tapi yang mereka warisi pakai lafaz innama, adatul hasr, hanya. Mereka hanya mewarisi ilmu. Kenapa di situ Nabi katakan para nabi yang mewarisi ilmu? Karena hakikatnya mereka para nabi, seluruh ilmu mereka itu terangkum di dalam ilmunya Nabi Muhammad. Jadi nabi ini yang bagi waris. Dan ilmu para nabi seluruhnya itu hakikatnya mereka ngambil dari warisan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Itu yang diisyaratkan oleh Imam Busiri dalam burdahnya. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun garfan minal bahri aw rashfan minad diyami wa waqifuna ladaihi inda haddihim
min nuqtatil ilmi aw min syaklatil hikami. Maka ini menjadi satu hal yang sangat berharga. Ada istilah akademisi menyebut salah satu tempat yang menjaga warisan Nabi Muhammad di antaranya adalah majlis ta'lim. Yang kita kaji di sini warisan Nabi Muhammad. Pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah, universitas yang beraliansi di dalam menjaga ilmu Nabi yang bersanad. Ilmu Nabi yang bersanad. Kalau yang bersanad punya sir, punya rahasia. Nah, sehingga ketika kita mengambil bagian itu untuk menjaga ilmu ini, maka secara tidak langsung kita adalah orang-orang yang mengambil satu bagian yang paling mulia kebaikannya di sisi Allah dan Rasul. Sehingga dikatakan kita duduk di majlis ta'lim tanpa niat mau belajar sekalipun, walaupun dia rugi, dikatakan dia tetap mendapatkan keuntungan. Humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum, kata Nabi dalam hadis qudsi. Mereka adalah kaum yang duduk bersama orang-orang tersebut tidak akan pernah celaka dan rugi. Paling minimal yang dia dapat pengampunan dosa. Gumu maghfuran lakum qad buddilat sayiatukum hasanat. Kalian bangkit diampuni seluruh dosa kalian. Bukan hanya diampuni dosa, tapi semua dosa kalian diganti menjadi pahala. Itu keberkahan majlis ilmu yang paling minimal. Yang paling minimal. Bagaimana yang maksimalnya? Nah, sehingga jangan harap kita mau beruntung di akhirat. Jangan harap mau sukses di akhirat. Taman surga yang di dunia kita tidak pernah hadiri, terus berharap bisa dapat surga di akhirat. Yang di dunia sebagai barometer, orang yang senang duduk di taman surga di dunia, berarti dia akan nanti masuk ke taman surga yang ada di surganya Allah Ta'ala. Makanya ada satu ungkapan mengatakan, man lam yujalis mufliha kaifa yuflih. Kalau dia saja tidak pernah duduk dengan orang-orang yang beruntung, maka bagaimana dia bisa beruntung? Wa man jalasa mufliha kaifa la yuflih. Dan siapa yang duduk dengan orang-orang yang beruntung, bagaimana mungkin dia tidak beruntung? Tinggal bagaimana wadah kita ini siap menampung anugerah Allah. Kalau kita datang bawa gelas kecil, sedangkan Allah curahkan anugerah yang besar, berlimpah, tapi karena wadah kita kecil, ya kita dapat sedikit. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, inna lillahi fil ardi wi'aan. Inna lillahi fil ardi wi'aan. Sesungguhnya Allah memiliki wadah di bumi ini, yaitu hati manusia. Al-madad biqadril isti'dad. Menerima anugerah Allah tergantung menyiapkan. Bagaimana kita menyiapkan untuk terima anugerah Allah. Anugerah Allah besar, tapi wadah kita ini yang harus kita siapkan. Kalau makin besar wadah kita dan bersih, maka semua anugerah yang Allah turunkan di majlis yang berkah ini, itu kita akan mendapatkan sangat banyak anugerah tersebut. Yang penting kita sudah siapkan hati kita menerima anugerah tersebut. Nah, punahnya ilmu ini karena sebab apa? Karena sebab tidak ada yang menyampaikan warisan Nabi Muhammad. Tidak ada yang mengajarkan. Maka salah satu sebab ilmu-ilmu ini bisa punah, kata Khalifah Umar ibn Abdul Aziz, fa inna ilma la yahliku hatta yakuna sirra. Tidaklah ilmu ini punah kecuali sebab dia menyembunyikan ilmu. Maka ini peran penting majlis ta'lim yang ada, itu menjaga warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mengambil bagian itu, dia sedang membahagiakan hati Nabi Muhammad. Nabi Muhammad senang kalau warisannya itu kita terima, yaitu berupa ilmu beliau. Kemudian setelah diterima, kita amalkan, kemudian kita bagikan kepada umatnya. Itu menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Antum bisa bayangkan kalau Nabi senang, pasti Allah juga senang. Nabi ridha, Allah juga ridha. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, ma syai' yasurru qalban nabi mithlu nashril ilmi wa tablighihi wal amali bih. Tidak ada sesuatu yang menyenangkan hati Nabi melebihi menyebarkan ilmu, menyampaikannya dan mengamalkannya. Jadi ilmu ini menjadi sangat mulia karena dia warisan Nabi Muhammad. Mal fakhru illa li ahli ilmi innahum alal huda liman istahada adillau wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u fafuz bi ilmin ta'is hayyan bihi abada annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Cukuplah ilmu itu mulia, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu semua manusia ketika mati selesai, tapi ahli ilmu yang benar-benar ahli ilmu, mengamalkan ilmunya, yang ikhlas, yang mewakafkan umurnya semata-mata untuk apa? Untuk berkhidmah kepada Nabi Muhammad SAW di dalam menyebarkan ilmu beliau, warisan beliau. Mereka sekalipun sudah meninggal, seakan-akan mereka hidup. Ada yang ribuan tahun sudah meninggal, tapi sampai sekarang namanya disebut. Bahkan usia mereka sangat muda. Sebut saja misalnya ada ahli nahu, Al-Imam Sibawih. Setiap kali belajar nahu, nama beliau disebut sebagai tokoh ahli nahu dunia di masanya. Itu meninggal usianya, beliau tutup usia 32 tahun. Masih sangat muda, tapi prestasinya luar biasa bagi agama. Reputasinya luar biasa bagi agama Islam. Sebab apa? Sebab totalitas dalam berkhidmah menyambut warisan Nabi Muhammad SAW dan dia membagikan kepada umat. Lahir tahun 148 Hijriah. Wafat 180 Hijriah. Berarti 32 tahun. Ada juga Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Beliau bukan hanya sebagai ulama, juga sebagai khalifah. Usia beliau berapa waktu wafat? 40 tahun. Menjadi ulama, menjadi khalifah. Lahir tahun 61 Hijriah, wafat 101 Hijriah. 40 tahun. Begitu juga sahabat Nabi yang wafat usia 36 tahun, akan tetapi prestasinya luar biasa, yaitu Sayyidina Mu'az bin Jabal. Beliau meninggal usia 36 tahun. Dan juga imam terkenal kita dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi, bahkan tidak sempat menikah, diwakafkan umurnya untuk berkhidmah menyambut warisan Nabi Muhammad SAW dan menyebarkan kepada umat. Beliau wafat usia 45 tahun. Lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Luar biasa mereka. Kita tidak perlu jauh-jauh. Ada ulama yang hidup di masa kita, mungkin tahun-tahun 60-an Masehi yang lalu. Salah satu guru daripada Dr. Syekh Ali Jum'ah, namanya As-Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Gummari. Beliau hijrah ke Mesir waktu itu, di usia masih sangat muda. Pada masa itu lagi ramai masalah tentang Nabi Isa. Karena di India ada satu tokoh mengaku dia Nabi Isa. Pertama ngakunya mujaddid, lama-kelamaan makin banyak pengikut mengaku jadi Imam Mahdi. Setelah itu mengaku jadi Nabi Isa. Dan puncaknya mengaku Nabi akhir. Setelah Nabi Muhammad, dia menjadi Nabi. Maka ramailah masalah tentang riwayat nuzul Isa, turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Banyak tokoh-tokoh di Mesir waktu itu menganggap itu satu hal yang tidak kuat hujjahnya. Mereka menganggap bahwa itu hadis ahad, sekalipun ada dalam kitab-kitab Sahih Bukhari dan lain sebagainya, dan bukan perkara iman, sehingga diingkari. Di antaranya ada Syekh Muhammad Abdu, Said Rashid Ridho, dan yang paling akhir namanya Syekh Mahmud Shaltut. Syekh Mahmud Shaltut waktu itu usianya sudah sepuh dan menjadi imam besar di Mesir. Keilmuannya luar biasa, tapi dalam perkara turunnya Nabi Isa beliau mengingkari.
Datang Syed Abdullah Al-Ghumari ke Mesir. Maka sampailah informasi tersebut. Beliau mengatakan, oh ini tidak bisa diam, harus saya kritik. Ditulislah 2 kitab, fi riwayah 3 kitab yang membantah pernyataan tersebut, bahwa sesungguhnya turunnya Nabi Isa di akhir zaman itu adalah hadis yang derajatnya mutawatir. Bahkan dikatakan lebih dari 40 hadis menerangkan tentang hal tersebut, diriwayatkan lebih dari 20 sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi gak bisa diingkari, itu kesepakatan. Ditulislah kitab berjudul yang pertama itu Al-Burhan, ya, Iqamatul Burhan ala Nuzuli Isa fi akhir zaman, mengkritik pernyataan Syekh Mahmud Shaltut. Kemudian kitab yang kedua beliau tulis itu berjudul Aqidatu Ahlil Islam fi Nuzuli Isa alaihi salam. Sampailah kitab ini ke Syekh Mahmud Shaltut, dibaca oleh Syekh Muslim. Takjub, ini luar biasa ini ulama. Dahsyat ini. Jadi walaupun berbeda pendapat, tapi beliau mengakui ini keilmuannya luar biasa di dalam mengkritik beliau. Sampai akhirnya Syekh Mahmud Shaltut meminta kepada rekan-rekannya, tolong pertemukan saya dengan Said Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, pengarang kitab ini. Jadi sebelumnya belum pernah ketemu. Waktu itu Syekh Mahmud Shaltut usianya sudah sepuh. Fikirannya ini juga usianya tidak jauh lah. Datanglah Said Abdullah. Ketika Syekh Abdullah masuk, dilihat oleh Syekh Mahmud Shaltut. Ya waladi, kamu siapa masuk ketemu? Saya disuruh datang ketemu antum. Enggak, saya mau ketemu Syed Abdullah. Dibilang itu saya. Kamu Syed Abdullah? Iya saya. Umurnya masih 22 tahun. Tidak salah orang. Tidak, saya Syed Abdullah. Dilihat, dipanggil oleh rekan-rekannya, ini betul yang namanya Syed Abdullah yang kritik saya dalam kitab nih, yang ngarang kitab Aqidatul Islam dan Iqamatul Burhan. Iya benar beliau. Sini. Beliau dicium jidatnya. Kau kelak jadi ulama yang besar, yang alim. Nah itu usia masih muda. Nah sehingga inilah yang menjadi teladan anak-anak muda tuh. Ibnu Asakir menulis kitab Manaqib Syubban, manaqib para pemuda. Di situ tokoh-tokoh Islam banyak yang usianya masih muda tapi punya prestasi dan reputasi yang luar biasa. Sampai sekarang nama mereka disebut. Ada yang 1000 tahun, ada yang ratusan tahun. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Tinggal tekad dan niat. Al-mu'ti baki, as-saqi baki. Yang ngasih mereka magom masih ada Allah. Yang ngasih mereka derajat itu masih ada Allah Ta'ala. Walaupun tidak sama persis, paling tidak kita berusaha mengikuti jejak langkah mereka. Tashabbahu bil kiram fa inna tashabbuha bil kirami falah. Kita ngikut mereka itu satu keberuntungan. Kemudian yang kedua, tadi poin pertama. Yang kedua, mereka bukan hanya sekedar mendapatkan ilmu lantas selesai sampai di situ, tidak. Ilmu itu tidak punya nilai apa-apa kalau sekedar dapat tapi tidak diamalkan. Mau sebanyak apapun itu ilmu, percuma, tidak ada nilainya. Ilmu punya hak yang wajib ditunaikan, yaitu apa? Mengamalkan ilmu. Fa'mal walau bi usri kaz zakati takhruj binuril ilmi min zulumati. Kita amalkan itu ilmu. Imam Ghazali mengatakan al-ilmu bila amal junun wal amal bila ilm la yakun. Ilmu tanpa amal itu satu kegilaan, dan amal tanpa ilmu tidak mungkin terrealisasi. Dibutuhkan keduanya. Imam Syafi'i mengatakan innal faqih huwal faqih bi fi'lih laisa faqih bi nutqih wa maqalih. Yang namanya ahli fikih itu dia ahli fikih dengan amal. Bukan yang disebut ahli fikih orang yang paham agama hanya sekedar ucapan. Itu pernyataan al-Imam Syafi'i. Oleh sebab itu mereka mengamalkan ilmu itu. Mereka terima itu ilmu, mereka pelajari, mereka amalkan. Kemudian tidak cukup sampai di amal saja. Ilmu sudah didapatkan, kemudian beramal. Yang ketiga az-zauq.
ada rasa dalam beramal. Zauq antara dua timbangan, mizanul khauf wa mizanul mahabbah. Timbangan takut kepada Allah dan timbangan cinta. Dalilnya jelas dalam Al-Quran. Ketika Allah sifati orang-orang berilmu, Allah nyatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah mereka hanya para ulama. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir mengatakan al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahlu. Al-ilmu bil a'mali yazku wa bil ahwali wa laysa bil agwali wa kathratil jidali. Esensi ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Ta'ala. Ini rasa. Bukan hanya punya ilmu amal, tapi kosong hati, kering, gak ada rasa. Kita baca burdah, baca maulid, baca Al-Quran, itu satu hal yang baik. Tapi jauh lebih baik kalau kita punya menghadirkan rasa dalam hati. Itu akan punya pengaruh yang sangat besar. Nah, khauf ini fungsinya apa? Menghalangi kita melanggar perintah Allah. Ketika ada dorongan ingin melanggar perintah Allah, hadirkan hati takut kepada Allah. Allah punya azab. Allah mengancam dengan neraka. Ada siksa kubur. Itu namanya mizanul khauf. Akhirnya membentengi kita, membatalkan niat untuk melakukan perbuatan maksiat atau pelanggaran-pelanggaran. Tapi ketika beramal baik, hadirkan mahabbah. Saya lakukan ini karena rindu ingin berjumpa Allah, ingin berjumpa Nabi Muhammad SAW. Saya lakukan ini dengan dasar cinta, ya, ingin berjumpa dengan mereka di surganya Allah. Saya lakukan ini biar bisa masuk ke dalam surga, tidak masalah. Itu timbangan mahabbah. Dalilnya juga jelas dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jika kalian cinta kepada Allah, berarti awal amal itu cinta kepada Allah. Setelah itu fattabi'uni, beramal, ikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dua timbangan ini kalau dipakai, mizan ini, mizanul khauf dan juga mizanul mahabbah, insyaallah amal yang kita lakukan terasa berbeda. Ada maknanya, ada ruhnya, ada rasanya. Nabi katakan iman punya rasa, halawatul iman. Yang punya rasa, yang bisa merasa. Kalau gak bisa merasa, gak akan bisa merasakan manis daripada iman dan ketaatan kepada Allah. Terakhir, ini kesimpulan ada di dalam satu syair dari Al-Habib Abdullah bin Husain Bil-Faqih. Jadi beliau menyimpulkan ilmu, amal dan rasa dalam satu bait syair beliau. Beliau mengatakan wafatani min khiyarin nas kam rajulin ma faraka dzikra tulal umri wal kutuba baka'u lailatihi sajjadu khalwatihi min khaufi malikihi yasta'dzibu ta'aba. Telah berlalu manusia-manusia terbaik, kata beliau, karena beliau bertemu dengan ulama-ulama di zamannya yang luar biasa. Tidak pernah dari mereka itu, atau berapa banyak dari mereka seumur hidupnya tidak pernah berpisah mafaraka dzikra, dengan zikir, pengamalan ilmu, amal, dan juga membaca kitab ilmu. Kemudian tiba waktu malam, mereka menangis. Baka'u lailati, rasa di situ. Karena menangis, ekspresi rasa. Baka'u lailati sajadu khalwatihi, tapi sujudnya di tempat sendiri. Dia berusaha untuk menutup itu agar dia menangis yang menyaksikan Allah. Tapi ada orang-orang tidak mampu menahan itu. Maka di sini beliau simpulkan ada tiga, yaitu warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ilmu yang bersanad, dan yang kedua